Tuhan menentang, Tuhan melawan, ya, orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Tapi Dia mengasihani orang yang rendah hati. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa Miracle Morning ataupun yang di Facebook saat ini. Ya, kita akan masuk dalam sesi sikap seorang pemenang dengan sikap rendah hati. Kita akan nyanyikan pujian Lebih Dari Pemenang. Berterima kasih karena kami lebih dari pemenang ya Tuhan di dalam Engkau. Tuhan terima kasih. Saat ini kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah itu menjadi berkat baik pemirsa Miracle Morning maupun melalui Facebook dan YouTube. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Urapan-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan Tuhan, yang ekonominya berantakan Tuhan Kau pulihkan dan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kalau hari ini kita kembali boleh berjumpa dalam acara Miracle Morning. Ya, saya sambung sikap seorang pemenang yang keempat, yaitu rendah hati. Ya, tadi kita katakan kita lebih dari pemenang. Seringkali orang-orang yang menang ini nggak bisa jadi rendah hati, ya, tapi menjadi sombong.
Kita lihat di Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kecongkakan, karena kesombongan, Lucifer atau tim WL dari surga dulu harus jatuh ke bumi karena kesombongan, karena dia mau menjadi sama dengan Tuhan. Nah, Tuhan dikatakan Tuhan menentang, Tuhan melawan orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Hari ini saya akan hanya berikan beberapa daftar bonus yang Tuhan berikan pada waktu kita rendah hati. Ya, yang pertama tadi adalah Tuhan mengasihani orang-orang yang rendah hati. Ya, Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang rendah hati. Nah, kemudian ada beberapa berkat lainnya. Ya, Mazmur 22 ayat 27 dikatakan kita akan makan dan kenyang. Ya, orang yang rendah hati itu nggak akan pernah kelaparan, keluarganya pun nggak pernah akan kelaparan. Nah, ini yang setiap kita, ayo kalau kita nggak mau kelaparan, kalau kita mau makanan minuman itu ada di rumah kita sehari 3 kali kah, mari kita belajar untuk rendah hati. Rendah hati memang sulit, apalagi waktu kita, posisi kita, jabatan kita itu sudah sangat di atas kemudian kekayaan kita juga sudah sangat banyak, sehingga itu akan susah. Makanya Tuhan Yesus katakan sulit bagi orang kaya untuk masuk ke surga, karena orang kaya dia pikir kekayaannya itu sudah bisa membeli surga. Jadi mari, tapi Tuhan, kita mau belajar aja apa bonus-bonus bagi orang yang rendah hati. Yang kedua tadi kita akan makan dan kenyang. Di Mazmur 25 ayat 9, saudara lihat aja kitab saudara, itu dikatakan Tuhan akan bimbing kita dan ajarkan kita jalan-jalannya. Ya, pada waktu kita rendah hati, kita pasti akan datang kepada Tuhan. Kita akan datang, kita diam, seperti dikatakan di Mazmur 91, kita akan duduk dan bernaung di dalam naungan Tuhan. Nah, Tuhan akan membimbing kita dan mengajarkan kita jalan-jalannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia yang penuh dengan segala macam tipu muslihat iblis ini, kita harus tahu jalan-jalannya Tuhan. Kalau kita nggak tahu jalan Tuhan, kalau kita nggak dibimbing oleh Tuhan sendiri, maka kita akan mudah terpeleset. Banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan bapak rohani saya nggak sebutkan namanya, beliau sudah pulang kepada Tuhan, itu sempat menyimpang karena pengajaran-pengajaran yang bikin membingungkan. Dia sampai menyelidiki, ini Adam dan Hawa dulu ada nggak darahnya, karena Tuhan ciptakannya. Kemudian dia macam-macam. Kemudian dia yang saya sangat diberkati karena tulisannya mengenai baptisan selam, itu dia katakan udah nggak perlu baptisan lagi, yang penting baptisan Roh Kudus. Jadi ini yang kita, kalau kita nggak dibimbing oleh Tuhan, kalau kita nggak diajarkan oleh Tuhan jalan-jalannya, maka kita bisa menyimpang. Itu sebabnya kita harus tetap rendah hati untuk mau dipimpin oleh Tuhan. Yang keempat, ini yang luar biasa. Mazmur 37 ayat 11 itu mengatakan bahwa orang yang rendah hati itu akan mewarisi negeri. Seringkali
coba cari ini dan itu, ya, untuk bisa mendapatkan kekayaan ataupun mewarisi negeri. Kadang-kadang ya mewarisi negeri juga bisa juga artinya adalah jabatan, entah itu sebagai bupati, entah itu sebagai wali kota, gubernur ataupun presiden. Kita bisa mewarisi negeri pada saat kita rendah hati. Ya, kita bisa mewarisi segala macam kekayaan kalau kita mau rendah hati. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai seorang pemenang jangan sekali-sekali untuk sombong, karena sombong itu akan membuat orang yang menang itu akan menjadi lengah. Ya. Sombong ini akan membuat dia tidak berjaga-jaga. Ya. Jadi mari itu bonus yang keempat adalah kita akan mewarisi negeri. Kita akan diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Nah, kelimpahan itu tentunya relatif. Bagi setiap orang itu ada perbedaannya. Ada orang yang sudah merasa berkelimpahan pada waktu dia sudah naik sepeda motor. Ada yang berkelimpahan kalau dia sudah naik mobil. Ada yang kelimpahan kalau mobilnya itu sudah mungkin Mercedes, ya. Ada yang berkelimpahan kalau dia sudah punya helikopter, ya. Nah, ini jenjangnya berbeda. Setiap orang punya kadar yang berbeda-beda. Iya. Yang berikut adalah saat kita rendah hati, kita akan menerima pujian. Itu Amsal 29 ayat 23. Kita akan menerima pujian pada waktu kita rendah hati. Nah, ini ya, waktu kita rendah hati kita terima pujian. Tapi bisa jadi ya, pada waktu pujian itu nyampe ke kita, kita mulai waduh, ini aku nih yang lakukan, ini karena aku nih, ini karena kemampuanku nih ya. Jadi bisa, kalau nggak hati-hati itu bisa disusupi oleh kesombongan, ya. Karena pujian pasti datang pada waktu saat kita diangkat. Waktu kita rendah hati, Tuhan akan mengangkat kita. Dan waktu kita diangkat, hati-hati dengan kesombongan. Kita harus tetap rendah hati karena kita akan menerima begitu banyak pujian, ya. Seolah-olah itu kita, ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus sadar bahwa semuanya itu karena Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan Yesus. Ya. Berikutnya adalah yang keenam. Tuhan bersemayam bersama orang yang rendah hati dan menghidupkan semangat. Ya. Tuhan bersemayam bersama orang yang rendah hati. Ya, kalau kita sering perkatakan bahwa Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya, ya. Tapi Tuhan juga bersemayam, Tuhan juga berada, Tuhan juga duduk bersama-sama dengan orang yang rendah hati. Bahkan yang kedua dari ayat ini, Yesaya 57 ayat 15 mengatakan Tuhan menghidupkan semangat. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali orang yang semangatnya sudah hancur berantakan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang pada waktu awalnya dia isolasi sehat, ya. Tapi pada waktu dia divonis COVID-19, dia mulai down dan akhirnya Tuhan panggil. Semangatnya hilang. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian adalah seorang sales, itu selalu akan dikatakan semangat, tetap semangat, ya. Bahkan walaupun pertemuannya malam-malam dikatakannya selamat pagi, semangat pagi, ya. Kenapa? Karena semangat ini, yang bahasa sononya dikatakan spirit kita, itu harus tetap menyala-nyala. Kita harus tetap bersemangat. Karena kalau kita nggak bersemangat, apapun kita nggak akan bisa capai. Orang yang rendah hati, dia akan tetap diberikan semangat oleh Tuhan, dan dia bisa mencapai apapun yang diinginkannya. Karena dengan semangat kita akan percaya, iya, gereja
saya pasti akan diberkati, pelayanan saya pasti akan diberkati, saya akan menerima kelimpahan yang dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita benar-benar ayo belajar. Walaupun sulit, kita belajar untuk tetap rendah hati. Tetap rendah hati karena kita nggak bisa apa-apa sebenarnya. Karena semua itu kasih karunia Tuhan. Ya, tadi Yakobus 4 ayat 6 mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Tuhan pada waktu kita rendah hati memberikan kasih karunia itu lebih besar kepada hidup setiap kita. Nah, waktu kasih karunia itu dicurahkan, kita bukan hanya diberikan keselamatan untuk masuk ke dalam surga yang kekal, tapi kita juga diberikan semua yang ada di dunia ini. Kalau nyawanya sendiri, kalau hidupnya sendiri Tuhan Yesus mau berikan kepada kita, apalagi hal-hal yang lain. Kesehatankah, kekayaankah, ya, semua bisa Tuhan berikan. Dan memang Tuhan sudah katakan bahwa Dia jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Tapi syaratnya ayo kita belajar untuk rendah hati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo mari kita sama-sama untuk beriman, dan kita akan berdoa untuk setiap kita supaya kita mau hidup dalam kerendahan hati. Ya, nanti kita berdoa dulu, terus kita akan menyanyikan satu pujian. Oh, haleluya. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami untuk rendah hati, ya Tuhan. Sebagai seorang pemenang, Tuhan, kami tidak menjadi sombong karena semua kemenangan kami datangnya daripada-Mu. Tuhan, mari ya Tuhan, taruhkan kerendahan hati itu kepada setiap kami, karena kami akan menerima belas kasihan-Mu dalam hidup setiap kami. Kami akan makan dan kenyang ya Tuhan pada saat kami rendah hati. Kami akan Tuhan bimbing dan Tuhan ajarkan jalan-jalan Tuhan. Dan Tuhan, kami akan mewarisi negeri, mewarisi kelimpahan yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan juga Tuhan, saat kami rendah hati, kami akan menerima pujian ya Tuhan, baik dari Tuhan maupun dari orang-orang ya Tuhan. Tuhan, saat kami rendah hati, Tuhan bersemayam bersama kami, dan Tuhan memberikan kami semangat juang, semangat untuk menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini kurang sehat, baik di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan. Biarlah kuasa bilur-Mu turun ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Belsasar juga ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau jamah sembuhkan, berikan dia semangat ya Tuhan. Oh, bahwa oleh bilur Tuhan Yesus, hamba-Mu Pendeta Belsasar Tuhan sudah sembuh. Bahkan semua yang mengalami sakit penyakit, apakah itu COVID Tuhan ataupun sakit penyakit lain Tuhan, oleh bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan Tuhan. Karena Tuhan, Engkau, tubuh-Mu terpecah-pecah supaya kami boleh disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari berikan semangat kepada yang sakit ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang bekerja. Biarlah Tuhan, mereka tetap naik dan tidak turun. Mereka menjadi kepala dan tidak menjadi ekor Tuhan. Mereka diberkati dan menjadi berkat ya Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan di tempat pekerjaan mereka, bahkan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa untuk para pengusaha ya Tuhan. Oh Tuhan, mari Kau berkati Tuhan. Yang usahanya saat ini kecil Tuhan, jadikan lebih besar. Yang sudah besar Tuhan, jadikan lebih besar Tuhan. Oh, tapi tetap berikan kerendahan hati ya Tuhan, dan tetap mau jadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi banyak bangsa ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kaum milenial, khususnya kaum milenial yang ada di gereja. Biarlah Tuhan
Engkau pakai setiap kaum muda di gereja ya Tuhan, untuk jadi berkat bagi kaum milenial yang ada di luar sana, mereka yang terpapar oleh narkotika Tuhan, mereka yang terpapar oleh kehidupan bebas ya Tuhan. Mari Tuhan pakai anak-anak-Mu menjadi alat-Mu untuk menjangkau mereka. Oh, mereka yang keluarganya berantakan Tuhan, biarlah Tuhan kaum milenial gereja boleh menjangkau Tuhan, menguatkan, menghibur mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati pelayanan online GBI Bethlehem Tuhan, Tabga ya Tuhan. Oh, pengurapan-Mu Tuhan, biarlah ini menjadi berkat. Oh Tuhan, orang-orang yang belum pernah mendengar Injil-Mu Tuhan, boleh diselamatkan Tuhan. Oh, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang ekonominya sulit Tuhan, Kau berikan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau baik dan terlalu baik ya Tuhan untuk setiap kami. Mari ya Tuhan, berkati Tuhan, berkati seluruh pelayanan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, baik di GBI Bethlehem Tabga maupun juga di gereja-gereja lain ya Tuhan, baik di Medan, di Sumatera Utara, Indonesia, bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah gereja boleh menjadi solusi bagi Tuhan COVID-19, bahkan bagi yang lain-lain Tuhan, bagi ekonomi, bahkan bagi keamanan bangsa Tuhan. Ada para malaikat-Mu berpasukan menjagai bersama para TNI Polri ya Tuhan. Jagai bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan nyanyikan pujian. Yesus memberkati kita semua.